industri kosmetik sekitar 50%, dan sisanya 1% digunakan dalam industri biodiesel untuk memenuhi kebutuhan energi terbarukan. Kemudian Eropa menempati peringkat kedua sebagai salah satu tujuan terbesar bagi kegiatan ekspor Indonesia, juga Uni Eropa sebagai sumber impor terbesar ketiga bagi Indonesia pada tahun 2013. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, perdagangan antara kedua belah pihak mengalami peningkatan sebesar 8,5% per tahunnya. Ekspor utama yang didominasi oleh berbagai produk pertanian dengan produk utamanya yaitu adalah kelapa sawit. Dan bagaimana turunan dan berbagai turunan. 28 negara anggota dari Uni Eropa adalah termasuk terbesar kedua untuk jumlah ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Di tahun 2013, ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke Eropa mencapai 3.730.000 per metrik ton dengan nilai sebesar 2,85 miliar US dollar. Melihat kebutuhan Eropa terhadap minyak kelapa sawit yang besar, Eropa tidak membutuhkan sekitar 6 juta ton minyak kelapa sawit per tahun. Sedangkan di lain sisi Indonesia hanya mampu mengirimkan ekspornya sebesar 2,5 juta ton pada tahun. Tolong kami aku tempelin ya. Oke. Meskipun Indonesia mengekspor sejumlah kecil minyak mentah Uni Eropa, pemerintah mengatakan bahwa Uni Eropa sedang berupaya menyebarkan kemanya hitam yang menghubungkan minyak sawit dengan kesehatan dan lingkungan. Masalah ini dimulai dengan adanya arahan dari Uni Eropa tentang emisi gas rumah kaca pada tahun 2011 dan produk minyak sawit Indonesia terutama CPO, crude palm oil atau minyak sawit mentah akan semakin sulit untuk masuk ke Uni Eropa. Nah, hal ini terjadi itu karena munculnya berbagai isu bahwa minyak sawit yang dihasilkan di Indonesia itu menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak dibandingkan jenis minyak lainnya, seperti minyak bunga matahari, sehingga berkontribusi terhadap efek rumah kaca yang saat ini terjadi di dunia. Dan selain itu, ada pula berbagai isu tentang keberlanjutan pengembangan kelapa sawit di Indonesia, terutama terkait dengan pengembangan luas area lahan dan hasil produksi yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan kepedulian lingkungan terkait konservasi hutan alam dan lahan gambut yang menjadi kebutuhan kelapa sawit. Selanjutnya akan melanjutkan materi yang saya. Ya, apa yang dijadikan Eropa sebagai alasan terjadi kampanye hitam ini adalah alasannya Eropa menganggap bahwa Indonesia ini mengakibatkan konflik deforestasi atau deforestasi itu kegiatan penggundulan atau semacam penggundulan atau penebangan hutan. Nah, untuk digunakan sebagai industri sawit ini. Kemudian apa yang dinyatakan Uni Eropa kembali adalah mengenai aspek bahwa kelapa sawit ini, industri kelapa sawit ini akan menghilangkan atau mengancam adanya kepunahan hayati tumbuhan dan hewan, kebakaran hutan, dan tentu yang disampaikan teman kita sebelumnya menimbulkan adanya emisi gas. Nah, pertanyaan dari berbagai isu yang disampaikan oleh Eropa melalui kampanye hitamnya itu bertentangan dengan klaim yang diberikan oleh Indonesia. Eropa, saya cuplik dari berita channel YouTube namanya Berita 1 itu menyatakan bahwa emisi kelapa sawit Indonesia itu sangat tinggi, mencapai 90 ton CO2, mencapai 90 ton karbon dioksida per hektar setiap tahunnya. Tapi melalui penelitian yang didanai oleh suatu lembaga yang dilakukan oleh tim IPB waktu itu, Institut Pertanian Bogor, melalui penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2018 hingga bulan Januari 2020, itu hasil penelitiannya yang dipimpin oleh Bapak Profesor Supiandi Sabihan menyatakan bahwa ternyata emisi CO2-nya kelapa sawit di Indonesia itu enggak setinggi itu gitu loh. Jadi itu hal yang menyatakan bahwa emisi CO2 dari industri kelapa sawit Indonesia yang menyatakan bahwa 90 ton per hektar per tahun itu tidak realistis. Berarti itu pernyataan tidak didasarkan dari data yang aktual seperti itu. Pada kenyataannya, setelah diteliti selama 1 tahun lebih itu ternyata cuma mencapai 20 hingga 25
CO2 kadar CO2 per hektar per tahun. Nah itu kan kayak apa ya, sangat tidak adil bahwa Uni Eropa menyatakan bahwa kelapa sawit dan sawit, karena Indonesia pun ekspornya juga tidak hanya melulu kelapa sawit mentah, karena sawit juga, kelapa sawit juga turunannya, maka disebut dengan sawit dan kelapa sawit seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan teman kita sebelumnya, Indonesia ini menjadikan Uni Eropa, dan emang Uni Eropa itu menjadi pasar kedua terbesar ekspor kelapa sawit. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia berdasarkan data yang ada itu lebih dari 20 juta orang di Indonesia menyatakan bahwa emang secara survei bergantung pada industri kelapa sawit, sehingga akan menjadi suatu berita yang lokasi yang khusus untuk produksi kelapa sawit itu akan terancam untuk turun ekonominya gitu. Nah, untuk mengantisipasi, untuk sebagai respon pemerintah Indonesia dalam menyikapi kampanye hitam ini, Indonesia melakukan polisi kebijakan alternatifnya. Yang pertama yaitu melalui kampanye Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Itu adalah sebuah sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Nah, itu diharapkannya melalui sistem sertifikasi itu agar para petani dan para pekebun kelapa sawit Indonesia itu mendapat penyuluhan dan melakukan implementasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ISPO, dan kemudian meningkatkan keterimaan daya saing secara nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca yang diharapkan melalui polisi alternatif ini. Diharapkan agar kampanye kita tersebut dapat ditepis dengan adanya program ISPO ini. Nah, selanjutnya saya di sini akan meng-highlight 3 kebijakan Indonesia terhadap Uni Eropa. Nah, yang pertama ada ISPO, yang kedua ada Green Product, dan yang ketiga ada kebijakan boykot. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Green Product ya. Nah, Kementerian Pertanian itu melakukan kampanye Green Product. Nah, mengapa demikian? Itu karena Green Product ini kita tahu bahwa Green Product ini sebagai produk yang ramah lingkungan gitu. Nah, yang dapat kita mengurangi dampak terhadap buruknya lingkungan gitu. Nah, terus dari Green Product ini kita bisa menghindari pencemaran lingkungan. Terus kita harus kita harus menyampaikan yang baik kepada konsumen kalau kita itu bisa mengkampanyekan bukan hanya kampanye hitam minyak sawit, tetapi kita juga bisa mengkampanyekan sebuah green product. Nah, untuk kosnya dari green product ini, kita melakukan kampanye green product itu menyebar seluruh ke Uni Eropa, supaya Uni Eropa ini tidak bisa lagi gitu mengkampanye hitamkan minyak sawit terhadap Indonesia gitu. Nah, terus benefit yang kita dapat itu kita bisa mengantisipasi pandangan negatif kita terhadap produk kelapa sawit yang terkait dengan masalah lingkungan. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulannya gitu. Kesimpulan dari kegiatan Green Product ini seperti yang ada di word yang kita ambil di sini, itu ada dapat menginformasikan kebijakan kementerian dalam pengembangan industri kelapa sawit secara nasional dan internasional. Nah, yang ketiga, kebijakan yang ketiga tentang boykot impor produk Uni Eropa, yang dimana ini boykot ini berpengaruh terhadap kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa, sehingga benefit yang kita dapat itu memberikan ancaman kepada Uni Eropa agar mempertimbangkan kampanye hitam terhadap minyak sawit Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari boykot impor produk ini, itu pemerintah bisa memberikan sinyal akan melarang produk-produk asal Uni Eropa. Rencananya ini merupakan imbas dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit
asal Indonesia oleh Uni Eropa. Terus kebijakan boikot ini kita perlu ketahui ya teman-teman, itu rencana memboikot produk-produk Uni Eropa tersebut merupakan respon keras gitu dari Indonesia. Nah, terhadap Uni Eropa. Nah, dari dan ini bisa saja berpengaruh terhadap kerjasama antara Uni Eropa dan Indonesia gitu. Pak Luhut itu mengatakan bahwa saat ini Indonesia pun telah menggunakan cukup banyak produk impor dari negara-negara Eropa. Nah, kampanye hitam negatif ini terhadap sawit itu bisa berdampak ke kerjasama gitu. Nah, terus termasuk kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa. Dari situ kita dapat mengetahui inisiatif Indonesia untuk membuat respon upaya-upaya diplomasinya. Nah, Indonesia menyebut segala bentuk diskriminasi sawit dengan sebutan kampanye hitam. Kampanye hitam ini yang dilakukan banyak pihak di Uni Eropa yang sangat merugikan dan mengancam ekspor sawit di Indonesia. Sehingga dari situ Indonesia akan membuat resolusi sawit dengan jelas menyebutkan bahwa negara Indonesia sudah mengalihkan alih fungsinya secara besar-besaran gitu. Ditambah lagi dengan adanya waktu itu kebakaran di Borneo yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, terus habitat orang hutan itu terganggu, terus bahkan sampai polusi udara juga itu terganggu gitu. Nah, sehingga dari penyebab-penyebab itulah Indonesia itu mengupayakan bagaimana caranya bisa melanjutkan lingkungan yang baik gitu, dan di Eropa pun juga harus mengeluarkan resolusi sawitnya gitu. Nah, kesimpulan yang diambil dari kelompok kami itu kita tahu kan di sini Indonesia itu ada 3 kebijakan. Yang pertama ada ekspor, terus ada green product, dan yang terakhir ada boykot. Nah, tujuan dari ketiga kebijakan itu untuk melakukan peningkatan daya saing ekspor fruit palm atau yang dikenal dengan CPO. Nah, selain itu Indonesia juga di dalam pasar minyak sawit di dunia. Hal ini terdiri dari beberapa gerakan seperti untuk mengurangi emisi gas, terus memenuhi tuntunan pasar dunia dalam memenuhi kriteria sawit gitu. Itu aja sih kesimpulan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Jadi dari ketiga kebijakan yang tadi dipaparkan, manakah kebijakan yang paling efisien atau optimal yang diterapkan Indonesia untuk mengcounter dari kampanye hitam ekspor kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa itu? Terima kasih. Oh, berarti kebijakan mana yang lebih efisien gitu Ya, untuk dan optimal untuk kedua negara itu ya? untuk Indonesia, karena kan untuk Indonesia. karena kan konteksnya kan Indonesia yang mengcounter kampanye hitam itu kan. Kalau menurut saya pribadi itu ada di poin nomor 3, kebijakan nomor 3, yaitu boykot. Ya, di situ udah jelas. Di situ kan Indonesia tuh marah gitu loh, kayak marah banget dibilang adanya kampanye hitam dari Uni Eropa gitu. Jadi Indonesia itu melakukan boikot produk-produk yang dari Uni Eropa gitu loh, supaya bukan hanya warga negara Indonesia saja gitu yang beli produk, yang lain juga harus jangan membeli produk dari Uni Eropa gitu. Nah, tujuannya itu menurut saya tujuannya itu supaya Uni Eropa itu sadar gitu tentang minyak sawit di Indonesia itu enggak sepele gitu menurut saya. Nah, terus pemerintah juga kan di situ udah memberi sinyal kan untuk melarang membeli produk itu kan. Jadi menurut saya ini paling penting poin nomor 3 kebijakannya, yaitu tentang boikot impor produk dari Uni Eropa. Mungkin ada tambahan?
mohon izin sedikit menambahi. Ya mungkin pemerintah sebenarnya telah memilih ketiga alternatif kebijakan ini ya pasti itu adalah kebijakan yang benar-benar paling efektif dibandingkan kebijakan lain. Dan yang apa yang disampaikan teman saya sebelumnya yang mungkin efektifnya antara hubungan Uni Eropa dengan Indonesia. Mungkin paling efektif bagi Indonesia sendiri adalah program ISPO-nya. Karena apa? Untuk meningkatkan skill dan pemahaman dari petani atau apapun dari kelapa sawit tersebut agar memang benar-benar sesuai dengan ISPO gitu. Jadi memang ada menurut saya sendiri ketiga ini sebenarnya merupakan kebijakan yang memang paling efektif dibandingkan yang lainnya. Tapi karena teman kita tadi bertanya mana yang dari ketiga itu paling efektif, ya efektifnya ada bedanya masing-masing. Kalau yang disampaikan teman saya sebelumnya, efektifnya antara Indonesia dengan Uni Eropa, dan apa yang saya sampaikan adalah efektif bagi Indonesia sendiri. Seperti itu. Mungkin yang menambahkan juga, jadi ketiganya begitu efektif sama yang seperti teman saya sampaikan, dan ini juga merupakan sebuah langkah diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan masalahnya tentang kampanye hitam ini. Jadi mungkin dari ketiga ini adalah langkah-langkah yang sudah cukup efisien dilakukan oleh pemerintah. Jadi ketiga langkahnya itu berurutan dari mulai ISPO, misalnya ISPO tidak sejalan dengan rencana yang dilaksanakan, mungkin juga dilanjutkan dengan kampanye Greenpeace, dan juga yang paling mungkin sedikit terbilang radikal dan keras itu ya yang terakhir cara itu boykot gitu, dengan masih didana soft diplomasinya itu sendiri. Mungkin itu berarti yang nomor 3 itu yang paling cost-nya yang paling bahaya gitu kan? paling impact-nya paling besar seperti itu. Kasih. Kalau ada satu poin yang mungkin bisa diperbaiki itu ini, kalian bilang kalau semua ketiga alternatif kebijakan itu ketiga-tiganya udah paling efisien dari semua yang kalian baca gitu ya. Tapi justru fungsi dari model nasional akur itu mencari dari ketiga ini mana yang paling efisien. Jadi yang kalian ada di sini itu kalian udah bagus, kalian punya alternatif kebijakan terus kalian buktikan cost dan benefitnya. Tapi harusnya di bagian conclusion itu di bagian kanan kalian bisa menilai untuk masing-masing kebijakan itu ya ini costnya benefitnya banyak tapi costnya juga banyak. Mungkin yang kalian beri costnya sedikit dan benefit juga sedikit. Nah, mungkin baru yang ketiga costnya banyak, benefitnya banyak dan costnya sedikit. Nah baru di bawah lagi kalian kasih kesimpulan dari ketiga ini mana yang paling efisien, jadi yang dikatakan namanya mana yang paling efisien atau yang paling rasional untuk mencapai kepentingan nasional. Nah, kalau di ini ya di tempat kalian tuh kepentingan nasionalnya kalian ambil dari ketiga-tiganya ya, ketiga kebijakannya. Justru tuh kalau rasional atau kalian tentukan dulu kepentingan nasional itu apa. Untuk mencapai kepentingan nasional ini ada pilihan kebijakan apa aja. Mungkin kebijakan misalnya ini ya, dia pengen tadi Pak untuk meningkatkan daya saing ekspor. Jadi oke, berarti policy yang pertama yang memperbaikkan ISPO gitu untuk meningkatkan daya saing ekspor itu mungkin dia costnya ini. Tapi harus kalian ingat tuh sudut pandang itu dari negara, ya itu udah bagus sih. Kalian ingat kalau sudut pandang itu dari Indonesia karena sebetulnya aktornya Indonesia. Cuma ini kalian balik aja tujuannya taruh di awal, tentukan tujuannya dulu, baru masing-masing kebijakannya kalian sesuaikan itu kayak oke ini untuk mencapai ini bisa mencapai itunya berhasil nggak gitu. Cost benefitnya kasih sedikit kesimpulan gitu, ini mana yang cost banyak, mana yang benefitnya tapi very good Bapak, cost benefitnya juga bisa. Tepuk tangan untuk Bapak satu. Baik teman-teman, terima kasih telah mendengarkan dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.